Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala mu'allif As-Sayyid Salim Ibnu Samir Al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengaji kitab Safinatun Najah, fasal tentang qada dan kafarat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumil kafaratul udma wa ta'ziru ala man afsada saumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-shaumi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yajibu, dan wajib, ma'al qadai, beserta mengqadha, lisaumi, bagi puasa, al kafaratu, apa membayar kafarat, al udma, yang besar, wa ta'ziru, dan ditakzir, ala man, atas orang, afsada, yang merusak, saumahu, puasanya, fi Ramadhana, pada bulan Ramadan, yauman, sehari, kamilan, yang sempurna, bijima'in, dengan jima', tamin, sempurna, athimin, hal tersebut, bihi, dengannya, lisaumi, bagi puasa. Maksud dari fasal tersebut menjelaskan tentang perkara yang wajib untuk membayar kafarat. Selain diwajibkan mengqadha puasa, diwajibkan juga membayar kafarat besar dan mendapat takzir atas orang yang merusak puasanya 1 hari penuh dari hari-hari bulan Ramadan dengan jima' yang sempurna, yang berdosa karena puasa saja. Kemudian, oleh karena itu, tidak diwajibkan membayar kafarat atas orang yang merusak puasanya dengan selain jima', seperti makan atau onani. Begitu juga tidak diwajibkan membayar kafarat atas orang yang merusak puasanya dengan jima' atau selainnya, baik selainnya itu mendahului jima' atau bersamaan dengan jima'. Dengan demikian, kewajiban membayar kafarat menjadi gugur sebab mendahulukan selainnya daripada jima' yang mewajibkan membayar kafarat. Tidak diwajibkan juga membayar kafarat atas orang yang merusak puasanya dengan jima' di selain puasa Ramadan, seperti puasa nadar dan puasa qadha. Kemudian, tidak diwajibkan juga membayar kafarat atas orang musafir yang melakukan perjalanan jauh yang diperbolehkan baginya berbuka, yang mana ia merusak puasanya dengan berzina, karena dosa jima'nya bukan karena puasa saja, melainkan karena puasa itu sendiri dan zina itu sendiri, dengan catatan apabila ia merusak puasanya itu tidak disertai dengan niat tarohus atau memperoleh rukhsah atau keringanan, karena merusak atau membatalkan puasa tidak diperbolehkan
kecuali jika disertai dengan niatan tarokhus atau memperoleh rukhsah. Apabila musafir pezina berniat tarokhus, maka dosa jimaknya adalah karena perbuatan zina saja, bukan karena puasa, sebab membatalkan puasa bagi dirinya yang melakukan perjalanan jauh itu adalah diperbolehkan. Masing-masing musafir yang merusak puasanya dengan zina, baik ia berniat tarokhus atau tidak berkewajiban membayar kafarat. Berbeda dengan orang yang masuk waktu pagi dalam keadaan masih mukim. Kemudian ia melakukan perjalanan jauh. Kemudian ia berjima, maka ia berkewajiban membayar kafarat. Kesimpulannya adalah bahwa syarat-syarat kewajiban membayar kafarat ada 11, yaitu pertama, kewajiban kafarat hanya dibebankan atas wati atau pihak yang menjima, bukan mautu, pihak yang dijima. Oleh karena itu, membayar kafarat tidak diwajibkan atas mautu. Yang kedua, jima yang dilakukan memang membatalkan atau merusak puasa. Oleh karena itu, kewajiban membayar kafarat hanya berlaku ketika jima yang dilakukan memang dapat merusak puasa. Sekiranya orang yang menjima adalah orang yang sengaja, yang ingat kalau dirinya sedang berpuasa, yang tidak dipaksa, yang tahu akan keharamannya meskipun ia tidak tahu tentang kewajiban membayar kafarat, dan yang bodoh dengan bodoh yang tidak diudurkan. Kemudian yang nomor 3, yaitu jima yang dilakukan dapat merusak puasa. Oleh karena itu tidak diwajibkan membayar kafarat, sebab jima yang hanya merusak sholat dan iktikaf, bukan puasa. Kemudian yang nomor 4, jima yang dilakukan dapat merusak puasa orang yang menjima itu sendiri. Berbeda dengan apabila jima tersebut merusak puasa orang lain meskipun di bulan Ramadan, seperti musafir atau yang lainnya, atau orang sakit menjima istrinya, maka puasa istrinya menjadi rusak. Kemudian yang nomor 5, jima terjadi di bulan Ramadan meskipun orang yang menjima adalah satu-satunya orang yang melihat atau ru'yah hilal, atau ia diberitahu oleh orang yang terpercaya tentang ru'yah hilal, atau ia adalah orang yang meyakini tentang kebenaran berita dari orang lain yang melihat hilal. Kemudian yang nomor 6, puasa menjadi rusak dengan jima meskipun liwat atau homoseksual, atau dengan memperkosa binatang atau mayit, meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma seperti yang dikatakan oleh Ziyadi. Kemudian yang nomor 7, berdosa sebab jimaknya dikecualikan adalah jima yang dilakukan oleh anak kecil, musafir, orang sakit, dan orang puasa yang menjima dengan niatan tarokhus, karena jima yang mereka lakukan ini tidak berdosa. Kemudian yang nomor 8, dosa jima hanya karena puasa saja. Yang nomor 9, jima merusak puasa sehari yang diibaratkan dengan kondisi yang mana orang yang berjima tetap sebagai ahli puasa pada hari itu, dikecualikan apabila ia berjima tanpa ada udzur pada hari tertentu di bulan Ramadan. Kemudian ia gila atau mati pada hari itu juga, berarti ia bukan lagi ahli puasa, maka ia tidak berkewajiban membayar kafarat karena jima yang dilakukan belum merusak puasa utuh pada hari tersebut. Kemudian yang nomor 10, yaitu tidak ada udzur syubhat atau keraguan-raguan, dikecualikan apabila shaim, orang yang berpuasa, menyangka kalau waktu berjima masih malam atau masuk malam, atau ragu salah satu dari keduanya, ternyata waktu jima telah atau masih siang, atau apabila ia makan karena lupa dan menyangka kalau makannya tersebut telah membatalkan puasa, kemudian ia menjima istrinya dengan sengaja, maka dalam 2 kasus ini ia tidak diwajibkan membayar kafarat. Kemudian yang nomor 11, yaitu jima terjadi secara yakin di bulan Ramadan, dikecualikan apabila keadaan masuk tidaknya bulan Ramadan belum jelas. Kemudian seseorang berpuasa dengan cara berijtihad, lalu ia menjima dan ternyata keadaan masuk tidaknya bulan Ramadan tetap saja belum jelas, maka tidak ada kewajiban atasnya membayar kafarat. Kemudian kafarat yang harus dibayar oleh shaim yang merusak puasanya dengan jima yang telah memenuhi syarat-syarat 11 tadi
Yaitu yang pertama, memerdekakan budak perempuan tanpa iwat atau tukar-menukar, yang mukminah dan yang selamat dari cacat, yang memperburu untuk bekerja apabila ia tidak mampu. Yang kedua, ia wajib berpuasa 2 bulan secara terus-menerus. Sifat terus-menerus ini tidak dapat terputus sebab membatalkan puasa meskipun karena udzur, kecuali karena semisal haid. Apabila tidak mampu berpuasa 2 bulan secara terus-menerus, maka yang terakhir yaitu ia wajib memberi makan kepada 60 orang miskin yang masing-masing mereka yaitu diberi 1 mud makanan pokok yang mencukupi kriterianya dalam zakat fitrah. Itulah tadi penjelasan dari yang mewajibkan membayar kafarot. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.